Allah mengkisahkan tentang perjuangan Nabi dengan kaumnya. Kalau Nabi tentunya orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan kadar yang sangat tinggi. Orang yang paling tinggi keimanan ketakwanya adalah para nabi. Kemudian yang sebaliknya adalah kaumnya yang menentang. Jadi kita disuruh mengambil ibrah. Kalian mengatakan Allah punya anak, kalian mempersekutukan Allah. Coba lihat kaum-kaum terdahulu, bagaimana nabinya berdakwah dan bagaimana persikapan mereka dan apa akibatnya. Coba dilihat. Jadi kita diajak untuk melihat kisah satu persatu tentang kaum yang durhaka di hadapan Nabiullah. Yang pertama kisah tentang Nabi Nuh. Kita bacakan ayat 71. Watlu alaihim naba'a Nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. Watlu tala yatlu tilawatan wa matsalan fahuwa talin wa dzaka matsaluun utlu, bacalah. MTQ musabaqah tilawatil Quran, tala yatlu tilawatan, masdar. Watslu dan bacakanlah, watslu dan bacalah dan bacakanlah alaihim atas mereka naba'a Nuhin, berita tentang Nabi Nuh. Idz qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ingkana apabila kaburo besar berat alaikum atas kalian maqami keberadaanku wa tadhkiri dan pengingatanku bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah saja aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum, maka himpunlah, kumpulkanlah perkara kalian, wasyurakaakum dan sekutu-sekutu kalian, summa la yakun amrukum alaikum ghummah, kemudian jangan sampai perkara kalian bagi kalian adalah ghummah, ragu-ragu. Sumakbu, kemudian putuskanlah oleh kalian ilayya kepadaku, wala tunzirun dan tidak perlu menunda-nunda. Siapa yang diperintahkan untuk menceritakan kisah Nabi Nuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah agar menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Kisahkanlah kepada mereka tentang Nuh ketika dia alaihissalam berbicara di hadapan kaumnya. Hei kaumku, kalau keberadaanku di tengah-tengah kalian dirasakan berat,
Berapa lama Nabi Nuh tengah-tengah kaumnya? Berapa lama? 950 tahun. Al-Quran tidak mengatakan 950 tahun. Al-Quran mengatakan alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi bahasanya beda. Al-Quran tidak mengatakan Nabi Nuh di tengah-tengah kaumnya 950 tahun, enggak. Kalau itu maknanya datar. Tapi redaksi Al-Quran, Nabi Nuh di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun, alfasanatin illa khamsina ama, kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya masa yang sangat panjang. Coba bandingkan dengan bahasa yang ada pada kita. Kalau kita bilang nenekku umurnya 95 tahun, bandingkan kalau kita bilang nenekku umurku 100 tahun kurang 5 tahun, beda maknanya. Nah, Nabi Nuh di tengah-tengah kaumnya sangat lama, sehingga mereka sebel karena Nabi Nuh gak pernah berhenti dakwah, gak pernah capek dakwah. Mereka sendiri yang capek dengan keberadaan Nabi Nuh, mereka sendiri yang bosan dengan keberadaan Nabi Nuh di situ. Wa huwa alaihi salatu wassalam ghairu mutakasil, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi lemah, tidak menjadi malas meskipun kaumnya tidak merespon. Sehingga Nabi Nuh di sini mengatakan, wahai kaumku, jika dirasakan berat keberadaanku di tengah-tengah kalian. Nabi Nuh tidak pernah merasa bosan, Nabi Nuh tidak pernah merasa capek. Kalian bosan, kalian capek, kalian merasa beban dengan keberadaanku, urusan kalian. Yang terpenting saya terus berdakwah. Jadi ibrah yang bisa diambil, dakwah nggak boleh lesu, dakwah harus kuat. Makanya ayat ini memotivasi kita. Kita buka kajian di daerah Wiyung, kajiannya Bada Isa lagi, satu-satunya kajian Bada Isa. Selesainya ya tergantung Isanya mulai jam berapa. Yang lalu jam tengah 10 baru selesai. Kalau tadi malam jam 9:05. Kemudian di antara koordinatornya melaporkan kepada kita, ada komentar. Ya, komentar apa? Kok pengajiannya kayak gini sih, nggak lucu gitu ya, nggak ada lucu-lucunya, serius terus itu ya. Apa kemudian kita menjadi down? Wah, kalau begitu sudah cari yang lucu saja sana, saya mau mundur. Enggak begitu. Ya, mereka biar terbiasa ngaji. Jadi kita jawab begitu. Mereka biar terbiasa ngaji. Katanya ngantuk, nanti kalau terbiasa nggak ngantuk. Kita jawab begitu. Lebih di sini, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kalian berat, beban, kalian bosan, 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun, maka Nabi Nuh tetap terus semangat. Kemudian di antara jamaah itu ada yang Masya Allah, insya Allah hartanya mata ubalah, insya Allah hartanya mata ubalah. Ini mau diajak ngaji, bukan diajak entertainment, ketawa-tawa, gelak tawa. Kalau itu usul lihat stand up aja gitu ya, stand up ya. Akhirnya ada orang bawa sejumlah 30 terjemahan Riyadhus Shalihin. Jadi satu bagi-bagi satu biar gak ngantuk, kata dia, biar gak ngantuk. Akhirnya mereka ngaji pegang kitab satu-satu, cuma gak boleh dibawa pulang. Setelah ngaji dikumpulin, nanti pas jadwalnya dibuka biar gak ngantuk.
Ya semoga berhasil. Karena kemudian ada yang mengatakan memang ngaji harus begini ya. Ya kalau ngaji lucu-lucu nggak ada isinya, sedikit sekali isinya. Nah, ini yang dimaksud. Wahai kaumku, jika dirasa berat bagi kalian keberadaanku, aku di tengah-tengah kalian 950 tahun, kalian bosan, capek, maka Nabi Nuh terus. Kemudian wadadzkiri bi ayatillah. Kemudian dirasa berat juga, aku terus mengingatkan kalian terhadap ayat-ayat Allah. Urusan kalian aku terus. Fa'alallahi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Enggak mau ngurus kalian capek, bosen dengan keberadaanku, urusan kalian aku enggak mau tahu, yang penting aku terus berdakwah dan aku serahkan kepada Allah. Kemudian fa'ajmi'u amrakum. Apa yang dimaksud dengan fa'ajmi'u amrakum? Fa'ajmi'u amrakum kullakum bihaitsu la yatakhallaf minkum ahad wa la tadakhiru min majhudikum syai'ah. Kerahkan seluruh kekuatan yang ada. Nabi Nuh nantang, kerahkan seluruh kekuatan kalian yang kalian punya, enggak usah ada yang disimpan, kerahkan semuanya, jangan ada yang disimpan. Punya apa, kerahkan, tujukan kekuatan kalian. Wa syurakaakum, juga sekutu-sekutu kalian yang bisa kalian ajak bersinergi, bekerja sama, panggil mereka. Termasuk sekutu-sekutu yang kalian sembah, patung-patung, panggil mereka yang katanya bisa menyelamatkan kalian. Tsumma la yakun amrukum alaikum ghummah. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Jadi benar-benar menantang dengan beberapa redaksi yang menunjukkan penegasan. Kumpulkan seluruh kekuatan kalian, jangan ada disembunyikan, jangan ragu-ragu, nggak perlu ditunda-tunda. Panggil sekutu-sekutu kalian, sumakdu ilayya wala tunzirun, timpakanlah kepada aku, nggak usah nanti-nanti, sekarang juga. Jadi Nabi Nuh menantang. Nabi Nuh menantang. Artinya Nabi Nuh harus menghadapi mereka dengan sikap yang demikian, sikap ketegasan maksudnya. Sikap ketegasan. Kemudian yang berikutnya ayat 72. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim silah diri. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling dariku, tidak mau menjawab seruanku, kalian maunya menolak dakwahku, famas'altukum min ajrin, selama ini aku tidak pernah meminta upah kepada kalian atas dakwahku ini, gak pernah. In ajriya illa 'ala Allah, upahku ada pada Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk yang pertama sebagai muslim.
Coba kalian berpikir, saya berbuat seperti ini yang dimaksud. Apakah karena ada keuntungan yang aku bidik? Ada enggak? Jazakallahu khairan. Apakah aku terus mendakwai kalian ada suatu kedudukan yang pengen saya incar? Ada suatu kemewahan yang pengen saya miliki? Gak ada, aku gak pernah meminta apa-apa dari kalian. Yang membalas aku Allah. Yang membalas aku atas dakwah ini adalah Allah. Dan dakwah ini tidak lain untuk kebaikan kalian. Oh, aku tidak minta upah kok. Kalian begitu memusuhi aku. Aku diperintahkan untuk yang pertama sebagai muslim. Untuk yang pertama berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terserah kalian mau mengikuti apa enggak. Mau mengikuti apa enggak. Ayat yang berikutnya, fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk waj'alnahum khalaif waghraqna alladhina kadzabu biayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul munzirin. Kemudian mereka mendustakannya, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang memberi peringatan itu. Barakallahu fiik. Apa yang terjadi pada kaumnya? Fakadzabuhu. Mereka mendustakan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, kurang 50 tahun. Yang ngikutin berapa? Banyak apa sedikit? Sedikit. Memang ada yang menyebutkan yang ngikutin hanya 80, yang ngikutin sekian puluh. Itu riwayatnya tidak bisa dipastikan. Yang jelas sedikit udah pasti benar. Yang jelas yang mengikuti hanya sedikit itu sudah pasti benar. Padahal sangat panjang, 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka ketika mereka semakin menjadi semacam itu, menjadi di dalam mendustakan Nabi Nuh, maka apa yang terjadi? Mereka dibinasakan, kemudian Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya diselamatkan dengan cara dinaikkan ke perahu. Terus selebihnya habis binasa. Yang ada kaum mukminin yang Allah selamatkan di perahu. Maka Allah berfirman, waj'alnahum khalaif. Kami jadikan mereka-mereka yang di perahu sebagai manusia-manusia yang nanti melanjutkan keberadaan manusia, populasinya di muka bumi. Dari mereka lah terus ada keturunan. Dan di antara mereka ada yang keturunannya berupa nabi-nabi yang dinaikkan di kapal bersama Nabi Nuh. Adapun yang mendustakan sudah Allah habiskan, Allah binasakan. Ini yang dimaksud waj'alnahum khalaif. Kami jadikan mereka sebagai khalifah. Jadi penerus populasi manusia ketika yang lainnya sudah Allah binasakan. Wa ghraqna alladziina kadzdzabu biayatina. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Fanzur, maka lihatlah kaifa kana aqibatul munzirin, bagaimanakah akibat orang-orang yang telah diberi peringatan. Nah, ini kan Nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang Arab ketika itu, maka lihatlah. Nabi disuruh, maka lihatlah. Nabi menceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh, dan Nabi disuruh coba lihat bagaimana akibat orang-orang yang telah diperingatkan tetapi tidak mau sadar
Akhirnya Allah binasakan, Allah hancurkan. Siapa yang selamat? Yang selamat yang beriman kepada nabinya. Sehingga dengan dibacakan ayat ini, sesungguhnya orang-orang kafir Mekah ketika itu harus sadar, oh, dulu kaumnya Nabi Nuh dengan nabinya yaitu Nabi Nuh. Sekarang kami berhadapan dengan Nabiullah yaitu Muhammad SAW. Mau seperti orang yang diselamatkan di atas kapal atau mau seperti yang dibinasakan? Pilihan.